Apa update terbaru soal kasus ini? Apakah ada kemungkinan ekshumasi? Ya, David dan juga pemirsa, memang kematian dari kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ini masih menyisakan tanda tanya. Kalau kita melihat kronologi dari awal ini, memang Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri dengan keadaan yang cukup mengenaskan, seperti mengeluarkan busa dari mulut dan juga hidung di klinik kecantikan modern di Jakarta Selatan. Yang mana klinik ini juga diduga ini milik dari ex Jampitsus Febri Adriansyah, dan memang lokasinya masih dekat dengan kediaman dari Febri Adriansyah. Kemudian mendengar kejadian tersebut, ini memang sempat dilakukan evakuasi terhadap Sutrimo, akan tetapi memang sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Dari tim kepolisian ini sudah melakukan olah TKP sejak hari Minggu kemarin untuk mengecek CCTV dan juga mendapatkan keterangan dari saksi mata ataupun warga sekitar. Kemudian juga hari Senin kemarin ini Pusat Laboratorium Forensik juga kembali menggelar olah tempat kejadian perkara bersama dengan Polres Jakarta Selatan dan mendapatkan beberapa barang bukti yang dalam olah TKP ini, seperti ada bantal, kemudian juga ada box hitam ataupun plastik besar. Hingga saat ini juga belum ada keterangan yang lebih mendetail terkait barang bukti yang ditemukan tersebut, tapi juga dari tim kepolisian untuk sementara ini juga mengindikasikan bahwa kematian dari Sutrimo ini tidak ditemukan racun di tempat kejadian perkara, dan juga kalau berdasarkan kasat mata memang tidak ada upaya kekerasan. Dari tim kepolisian juga memang mengungkapkan adanya peluang besar untuk melakukan ekshumasi, begitu David dan juga pemirsa, ataupun melakukan pembongkaran dari makam Sutrimo untuk mengetahui lebih lengkap penyebab dari kematian Sutrimo yang memang diduga ini adalah memiliki hubungan kedekatan dengan ex Jampitsus Febri Adriansyah. Hingga saat ini kami masih menunggu bagaimana hasil dari penyelidikan terkait apa yang menjadi penyebab kematian dari Sutrimo yang memang diduga ini adalah karungga dari Febri Adriansyah, dan juga apakah ada hubungannya dengan kasus yang memang saat ini menjerat Febri Adriansyah. Sementara demikian, David. Ya, baik, terima kasih Berliana melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, lokasi penemuan jenazah Sutrimo ternyata berada dekat dengan rumah ex Jampitsus Febri Adriansyah. Rekan kami Selena Yahya dan juru kamera Fihir Fauzia menelusuri dua lokasi tersebut, dan berikut liputannya. Satu hari sebelum ditetapkannya menjadi tersangka di tanggal 23 Juli 2026, Febri Adriansyah mempunyai sosok kepercayaan, yaitu bernama Sutrimo yang berumur 42 tahun yang ditemukan tewas di halaman klinik Morden Jakarta Selatan. Namun apa kaitannya dari Febri Adriansyah, kemudian dari Sutrimo dan juga klinik Morden Jakarta Selatan? Karena kalau kita lihat memang kedua lokasi dari rumah atau kediaman dari ex Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, sama-sama di daerah Jakarta Selatan. Maka dari itu kami akan menelusuri berapa jarak dari kedua lokasi tersebut. Ya pemirsa, setelah dilihat melalui Maps, memang jarak antara kediaman ex Jampitsus dan klinik Morden ini sangat dekat, hanya memakan waktu 6 menit, dan juga jika berjalan kaki hanya memakan waktu 7 menit pemirsa. Jadi memang untuk posisi dari kedua kediaman ex Jampitsus kemudian juga klinik Morden ini sangat berdekatan. Ya pemirsa, setelah melalui 5-6 menit perjalanan, akhirnya kami tim iNews TV sampai di klinik Morden di Jakarta Selatan pada hari ini. Dan memang lokasi dari kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dan juga klinik Morden ini sangat berdekatan, kurang lebih tidak sampai 1 km, bahkan hanya 600 meter saja pemirsa.
Untuk membahas lebih lengkap terkait kasus ini telah bergabung bersama kami mantan Kepala BAIS Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat sore Pak Soleman. Selamat sore. Ya, Pak Soleman, terima kasih untuk waktunya. Ya. Pak, ini dari perspektif intelijen ya. Apakah kematian seseorang yang dekat dengan tersangka korupsi itu otomatis layak dipandang sebagai peristiwa dengan nilai intelijen yang tinggi atau dianggap biasa saja? Saya kira kalau ada dipandang dekat, tentunya itu memang wajib untuk seperti terjadi sekarang itu ditindaklanjuti ya. Karena keterhubungan itu ya ada. Maksudnya ada, beliau kan ada di rumah situ. Lalu ada kasus ini. Sehingga kematian yang tidak wajar ini patut ditindaklanjuti untuk supaya mendapatkan satu kebenaran. Apakah kematian itu punya hubungan dengan itu atau tidak? Karena semua orang waras itu akan memiliki cara berpikir yang sama. Bahwa keterhubungan itu tidak mungkin kita tiadakan. Terlalu dipaksa kalau semua orang, oh tidak ada, mungkin itu terlalu dipaksakan. Kedekatan hubungan itu semua orang waras akan menyatakan ya. Tapi apakah pasti? Belum tentu. Itulah sebabnya perlu ditindaklanjuti. Gitu. Baik, Gitu. Apa indikator pertamanya Pak yang biasanya dianalisis oleh komunitas intelijen ketika muncul kematian yang berpotensi berdampak pada suatu perkara yang besar? Yang seperti ini yang jelas harus pertama dilihat karena sekarang sudah otopsi. Karena begitu dia meninggal sudah mati ya otopsi. Dari otopsi itu akan diketahui kematiannya ini apakah akibat dipaksa atau akibat dari yang lain. Tanpa otopsi kita akan hanya kira-kira saja. Jadi untuk membentuk tidak dilakukan otopsi. Makanya ekshumasi ini besar Menjadi kemungkinan penting. bisa membuktikan itu ya Pak. Betul sekali. Kalau tidak kita akan masuk di dalam ketidakpastian atau hanya kira-kira dan cocokologi saja sampai situ. Jadi otopsi itu menjadi penting. Tapi kenapa tidak pada waktu pertama saja ya? Karena kan melihat kondisi jenazah Sutrimo itu dengan mulut berbusa gitu. Sekarang langsung kelihatan bahwa tidak wajar. Itulah pertanyaan saya, mengapa ke saat itu langsung dikuburkan tanpa diadakan otopsi terlebih dahulu. Pertanyaannya kan sampai di situ. Setelah ditemukan ada berbusa, tentunya ini ada kematian tidak wajar, mengapa langsung dikuburkan? Tapi tidak diadakan pemeriksaan lebih dahulu, baru dikuburkan. Ya itu pertanyaan yang harus dijawab nantinya kan itu. Oke, Gitu. baik. Itu berarti satu hal lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan bahwa seperti siapa yang memesankan ambulansnya itu juga masih belum diketahui. Nah ini tentunya ada pemesanan ambulans juga ada rekor atau GPS telepon begitu ya. Pasti ada jejaknya begitu. Kalau menurut Anda apakah ini ya itu akan banyak akan didapat. Yang penting pertama kan tentunya di otopsi dilihat